Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggoranti Saputro dari NRP 14. Saya Andika Nugraha dari NRP 10. Saya Bintang Saputra, NRP 23. Pada video ini kita akan membahas kode pembuatan filter Vir low pass menggunakan MATLAB, termasuk penjelasan koefisien filter dan grafik respon frekuensinya. Pertama, mendefinisikan parameter utama filter. Variabel F di sini adalah frekuensi yang dinormalisasi terhadap frekuensi Nyquist dengan cutoff pada 50 Hz, yaitu di sini 0,00227. Dan variabel M adalah magnitudo filter. Dan N di sini sebagai output filter, yaitu 16, yang akan menghasilkan koefisien sebanyak 17, yaitu 16 plus 1. Dan FS22 ini adalah cutoff-nya 22K. Kemudian di sini ada rumus untuk menghitung koefisien filter, yaitu B sama dengan Vir2 NFM, yang akan koefisien filternya yang akan disimpan di file lpf tgs.txt.w. Kita akan coba untuk melihat koefisien filternya. Nah, muncul koefisien filternya sebanyak 17. Dan kita akan coba lihat grafik responnya. Nah, pada grafik sumbu X menunjukkan frekuensi dalam satuan Hertz dan sumbu Y menunjukkan magnitudo respon. Hasilnya kita melihat bahwa filter ini memiliki passband hingga sekitar 50 Hz dengan magnitudo mendekati 1. Setelah itu terjadi transisi menuju stop band dengan magnitudo mendekati 0. Dengan kode ini berhasil mendesain filter Vir LPF yang memenuhi spesifikasi cutoff 60 Hz dengan frekuensi sampling 22 kHz. Koefisien filter juga telah diekspor untuk digunakan pada sistem. Untuk kode selanjutnya, pada kode ini kita akan membahas cara membuat filter bandpass filter menggunakan MATLAB dengan spesifikasi frekuensi di 180 sampai 120 Hz, frekuensi sampling 22 kHz, dan ordernya 16. Di sini ada frekuensi yaitu mewakili dari frekuensinya sendiri, yaitu mulai 80 sampai 120, M sebagai magnitudo, N di sini sebagai order, FS2 sebagai frekuensi sampling, dan di sini ada rumus B sama dengan Vir2 sama dengan N. F, M ini adalah untuk mencari koefisien filternya. Kita akan coba menampilkan koefisien filternya dengan menggunakan teksnya. Nah, saya akan tampak di sini koefisien filternya ada 17, 16 plus 1. Kalian coba lihat grafiknya. Setelah filter dibuat, menghitung respons frekuensi menggunakan fungsi Frex, yaitu grafik yang ditujukan menunjukkan sumbu X adalah sumbu frekuensi dalam satuan Hertz, dan sumbu Y adalah magnitudo responnya. Passband berada di sesuai rentang frekuensi tertentu 180 sampai 120.
Dan tulis ini turun di sini untuk melewatkan hertznya. Dan kode ini kita berhasil mendesain filter bandpass FIR yang memiliki passband sesuai dengan spesifikasi. Setelah menyimpan koefisien filter yang digunakan pada sistem, grafik menunjukkan respons frekuensi yang sesuai. Untuk selanjutnya, nah, pada kode ini kita akan membuat filter bandpass filter dengan frekuensi cutoff 160 sampai 240 Hz. Sini frekuensi mewakili frekuensi tersebut diwakili dengan 160 sampai 240 Hz, M sebagai magnitudo, dan N sebagai orde, dan RS2 sebagai frekuensi sampling 22 kHz. Dan di sini ada rumus untuk mencari koefisien filter, yaitu VIR2 NFM yang akan disimpan di file bbf 160.txt. Kita coba untuk menampilkan akan muncul sebanyak 17 ini, karena ordernya 16 plus 1, maka koefisien filternya ada 17. Kita coba run grafiknya. Nah, di sini grafiknya sudah muncul. Yaitu sumbu X, frekuensi dalam Hertz, dan sumbu Y dalam magnitudo filter dalam H. Jika dilihat respon grafik menunjukkan bahwa bandpass filter berhasil dibuat dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Untuk kode selanjutnya, kode ini kita akan mendesain sebuah bandpass filter 320 Hz frekuensi cut off sampai 480 Hz. Sini ada F sebagai frekuensi yang mewakili 320 sampai 480, M di sini sebagai magnitudo, N di sini sebagai orde, dan Fs2 sebagai frekuensi sampling 22 Hz. Sini ada rumus untuk mencari koefisien filter, yaitu VIR2 NFM. Kita coba untuk tampilkan. Ini akan tampil koefisien filternya sebanyak 17 karena ordenya 16 per 1. Kita coba untuk melihat grafiknya. Nah, ini adalah grafiknya. Grafiknya sendiri sudah sebagai frekuensi dan sumbu Y sebagai magnitudonya H. Untuk kode selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang filter VIR, yang dimana ini menggunakan metode VIR2. Untuk saya menjelaskan pada nomor BPF4 nomor 5 dengan frekuensi cutoff 800 plus minus 160. Oke, yang pertama di sini terdapat F, yang dimana
Ini adalah normalisasi frekuensi 0 sampai 1, di mana 1 mewakili setengah dari frekuensi sampling. Dan M ini merupakan magnitudo respon yang digunakan pada masing-masing frekuensi F. Dan N ini merupakan order filter FIR, yaitu 16. Dan Fs2 ini merupakan frekuensi sampling filter dalam Hertz, yaitu 22 Hertz. Terus di sini ada rumus untuk memunculkan koefisien, yaitu FIR2 N Fm. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengeraan aplikasinya. Oke, di sini sudah terlihat figur 1 dari filter FIR order 16. Untuk di sini kurva sumbu X merepresentasikan frekuensi dalam satuan Hertz, dihitung berdasarkan frekuensi sampling Fs2 22 Hz. Frekuensi maksimum pada sumbu X adalah 22 Hz. Terus kemudian sumbu Y mempresentasikan magnitudo respon filter, yaitu besar sinyal yang diteruskan oleh filter pada frekuensi tertentu. Nilai magnitudo normalisasi bervariasi dari 0 hingga sekitar 0,8. Kemudian kita coba untuk menampilkan koefisiennya dengan cara nama teks ini dengan type spasi bbf tgs 4.txt. Lalu kita bisa enter dan kita bisa melihat di sini koefisiennya filter fill order 16. Oke, sekian, terima kasih. Oke, di sini terdapat F yang menjadi frekuensi yang mewakili frekuensi 960 dan 640. Kemudian di sini ada magnitudo, dan di sini ada N sebagai order, yaitu 16, dan Fs2 sebagai frekuensi sampling, yaitu 22 kHz. Terus kemudian di sini ada B yang merupakan rumus untuk memunculkan koefisien yang ada di BPFT GS5TXT ini. Untuk rumusnya adalah FIR2 NFM. Oke, di sini kita coba untuk menampilkan grafiknya. Oke, di sini terlihat grafik respon frekuensi filter FIR order 16. Oke, di sini sumbu X merepresentasikan frekuensi dalam Hertz. Kemudian frekuensi di grafik ini bergerak 0 Hz hingga 25 Hz. Kemudian untuk sumbu Y, yaitu H, sumbu vertikal menunjukkan magnitudo atau besar gain filter terhadap sinyal input yang biasanya dinyatakan dalam bentuk magnitudo normalisasi 0 hingga 1. Terus kemudian kita coba memunculkan koefisiennya dengan cara kita ketik di command window, type, spasi, nama file yang ada di sini, BPF TGS. Oke, kita lihat, lalu kita bisa enter, dan kemudian ini sudah keluar. Ini merupakan koefisien dari BPF 5 ini. Kali ini saya akan menjelaskan yang BPF 6 dengan frekuensi cutoff 3200 plus minus 640, yang mana frekuensi cutoff-nya 380 dan 260. Oke, kita langsung masuk ke kode MATLAB-nya. Ya, di sini terdapat frekuensi yang mana mewakili frekuensi 340 dan 250 tadi. Kemudian di sini ada magnitudo. Terus di sini N itu merupakan order, yaitu 16, dan Fs2 merupakan frekuensi sampling, yaitu 22 kHz. Dan B di sini sebagai rumus untuk menampilkan koefisien yang nantinya disimpan ke file teks ini. Dan rumusnya adalah FIR2 NFM. Oke, kita coba run untuk kurvanya. Oke, untuk kurvanya menunjukkan respon frekuensi filter FIR order 16. Filter ini bertipe bandpass yang melewatkan dalam rentan 2-4 Hz dengan magnitudo tinggi sekitar 0,6 sampai 0,7 dari memblokir frekuensi di luar rentang tersebut stop band, dan magnitudo mendekati 0
Daerah transisi antara passband dan stopband terjadi ketika 4-5 Hz dengan sedikit osilasi ripple di passband dan stopband, yang merupakan karakteristik desain FIR. Oke, kita coba untuk menampilkan BPF TGS6 yaitu koefisiennya. Dengan caranya kita bisa type di command window seperti ini. Maka akan muncul koefisien-koefisien dari BPF 6 ini. Oke, jadi ini adalah BPF 7 dengan frekuensi cutoff di 5120 dan juga 7680 dengan frekuensi sampling 44.000 dan juga order sebanyak 16. Di sini adalah figurnya, dapat dilihat. Di sini untuk menekan koefisiennya dipanggil filenya menggunakan fungsi type. Untuk nilai koefisiennya sendiri dimulai dari 0,000686 dan diakhiri dengan nilai yang sama dengan nilai tengahnya 0,264453. Ini adalah selanjutnya yaitu BPF 8 di mana frekuensi cutoff-nya ada di 10.240 dan juga 15.360. Lalu di sini pemanggilan file koefisiennya dimulai dari 0,000338 dan juga diakhiri dengan nilai yang sama dengan nilai tengahnya adalah 0,241875. Untuk grafiknya dapat dilihat sendiri di sini. Yang terakhir HPF kebalikan dari LPF yang pertama. Jadi ini HPF dengan frekuensi cutoff 15.500 dengan frekuensi sampling dan orde yang sama. Dapat dilihat di sini grafik dari HPF sudah sesuai. Lalu di sini dilakukan pemanggilan untuk nilai koefisiennya. Dimana yang terendah adalah negatif 0,000203 dengan nilai puncaknya adalah 0,269008. Oke. Nah, nomor 2 sekarang yaitu final equalizer-nya. Jadi dari penjelasan tadi kan sudah membuat tuh definisi filter FPF, BPF, BPF2 itu didefinisikan lagi di final equalizer. Jadi dikumpulkan jadi satu, LPF, BPF. Frekuensinya sama, 44, N-nya 16. Ini kan belum dibagi ya. Jadi semuanya didefinisikan di FM-nya LPF sampai ke BPF sampai HPF ini dipanggil kembali ditaruh di sini kodenya. Lalu ini pada audio read saya melakukan musik jj.wav di sini yang sudah dipotong. Di sini filter musiknya, output LPF sama HPF-nya itu di set ke satu amplitudo. Untuk yang lain itu bebas. Jadi pengguna itu bisa men-set sendiri sesuai kebutuhan mereka dari amplitudo 0 sampai 2. Untuk visualisasi filternya ini untuk input sinyal, ini LPF, HPF. Nah, ini amplitudo yang LPF ini. Oke, langsung saja kita coba memutar. Oh ya, ini nanti kalau hasilnya sudah diputar akan disimpan di output lagu final.wav. Jadi ini kan belum di restart, jadi nggak ada halnya. Nanti ketika di start akan disimpan di situ dan akan memutar hasil sinyal yang sudah diproses. Jadi ini memutar ya, bukan memutar ini, tapi memutar output lagu final.wav. Kita coba aja langsung. Kita play. Masukkan amplitudo LPF.
Masukkan amplitudo BPF. Ini figurnya sudah keluar, bentar. Nol. Menampilkan input sinyal dan output LPF dan output LPF-nya. Sini input sinyal input 1 dan figure 2 untuk outputnya BPF sebelum di filter. Nah, ini output filternya lagunya. Kan figur 5 nanti tadi keluar belakangan, itu output yang sudah diubah. Jadinya seperti ini. Videonya bertambah. Perbedaannya cukup itu ya. Cukup besar. Sama ini adalah final combine filter sinyal, jadi grafik final gabungan filter. Kita sudah bisa membuat amplitudo sederhana lah, mungkin suara yang bisa mengubah suara. Ini juga bisa divisualkan ke GUI atau UI UX yang lain mungkin untuk kemudahan pengguna. Sekian.